Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali dalam video pembelajaran bahasa Inggris. Dan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menulis dalam bahasa Inggris, tapi dalam topik kegiatan sehari-hari kita. Jadi judul video kali ini adalah Writing Daily Activities atau menulis kegiatan sehari-hari. Oke, jadi biasanya kegiatan sehari-hari itu kita lakukan dari pagi sampai kita tidur lagi, dari bangun sampai kita tidur lagi di malam hari. Oke, jadi untuk membuat suatu paragraf kita biasanya menggunakan beberapa kata penghubung. Nah, kalian bisa menggunakan kata penghubung seperti ini, yaitu first, next, atau artinya berikutnya. Ada juga kata penghubung after that, setelah itu, then atau lalu, kemudian ada juga and then, dan kemudian. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan kata setelah sekolah, setelah belajar, setelah breakfast. Kalian juga bisa menggunakan ini after school, after breakfast, after dinner, untuk menghubungkan kalimat lain. Dan yang terakhir, kita bisa langsung menggunakan atau menunjukkan jamnya, at 7, at 10, at 3 AM, seperti itu. Nah, kenapa di sini ada beberapa kata penghubung, tidak lebih dari satu? Maksud saya lebih dari satu, ada next, after that, dan bla bla bla. Nah, bayangkan saja ketika kalian menulis sebuah paragraf, kalian hanya menggunakan next saja atau kata next ini toh di kalimat kalian. Misalnya kalian mau bilang saya bangun jam 7 pagi, next saya gosok gigi, next saya sarapan, next saya pergi ke sekolah. Nah, kalau kalian sebagai pembaca pastinya kalian akan merasa bosan karena teks yang kalian baca itu terlihat monoton. Jadi ketika kalian bisa menggunakan kata penghubung yang bervariasi, pastinya kalimat kalian tidak akan monoton dan pastinya dibaca lebih terasa enak. Oke, kita langsung saja. Oke, dalam membuat kalimat, maksud saya membuat paragraf, kita mulai dengan menulis sebuah kalimat. Oke, saya berikan contoh kalimat di sini. I wake up and get out of my bed. Aku bangun, kemudian bangun dari tempat tidur. Oke, ini adalah kalimat pertama yang saya gunakan. Oke, kemudian gunakan kata penghubung. Nah, kita menggunakan kata penghubung sebagai tanda ada kegiatan lain. Oke, jadi di sini saya menggunakan kata penghubung then. Kemudian I wake up and get out of bed. Setelah itu, setelah saya bangun dari tempat tidur, kita tambahkan kalimat lagi sebagai tanda ada kegiatan lain. Oke, saya menggunakan kalimat ini then. Setelah itu atau kemudian I brush my teeth. Saya menggosok gigi and go to mosque. Dan saya pergi ke masjid. Untuk salat subuh ya maksudnya. Oke, seperti rumus di atas, kita lanjut membuat kalimat dengan lagi-lagi kita menggunakan kata penghubung. Oke, di sini saya menggunakan kata lain, bukan then lagi, karena kalau saya menggunakan then lagi akan sangat membosankan. Oke, jadi saya gunakan kata penghubung after that. Setelah itu, oke, kira-kira setelah itu ngapain? Setelah pergi ke masjid, setelah sholat, after that, setelah itu, oke, pulang, I take a shower and have breakfast. Saya mandi dan kemudian sarapan. Oke, karena ini teksnya pendek ya, kalau diteruskan kita hanya akan menggunakan kata penghubung terus. Kemudian saya nini, setelah itu saya nana. Oke, jadi biar tidak lebih membosankan, kita tambahkan keterangan lain
kita bisa menambahkan keterangan mengenai breakfastnya atau sarapannya. Di sini saya memberikan contoh, I usually have breakfast with egg. Saya biasanya sarapan dengan egg atau telur, and milk, dan minum susu. Nah, itu sedikit contoh penggunaan kata penghubung yang ada di depan kalimat ya. Oke, jadi kita lanjut ke kata penghubung selanjutnya. Nah, di sini kita gunakan and then. Gunakan and then untuk menghubungkan kalimat, yang lebih tepatnya menghubungkan dua kalimat dalam satu titik dan kegiatan yang berurutan. Oke. Jadi pertama kita mulai dengan sebuah kalimat lagi. Di sini saya menggunakan kalimat I go to school at 6:30. Aku pergi ke sekolah jam 6:30. Kemudian setelah kalimat ini kita gunakan kata penghubung and then dan kemudian. Dan kemudian next kita tambahkan kalimat lagi sebagai tanda ada kegiatan yang berlangsung kemudian. And then I start to study at 7. Saya mulai belajar jam 7. Oke, I will give you more example. I finish my homework. Saya selesai mengerjakan PR. Kita tambahkan and then. Dan kemudian kegiatan selanjutnya, I watch a vlog in YouTube. Aku menonton sebuah vlog di YouTube. Oke, contoh lain, I clean my bedroom. Aku membersihkan ruanganku atau ruang tempat tidurku. Kemudian and then I go to bed. Jadi I-nya bisa dihilangkan langsung go to bed gitu. Oke, nah itu tadi sedikit penjelasan mengenai kata penghubung dalam sebuah kalimat. Sekarang kita coba membuat kalimat. Maksud saya membuat teks ya. Teks daily routine. Kita kasih judul daily routine. Oke. Ini judulnya. Oke, kita mulai dari bangun tidur. Oke, kita agak bedakan sedikit dari contoh tadi. Oke, for example, contohnya at 4:30, maksudnya jam 4:30, I wake up. Jam 4:30 aku bangun. Kemudian saya mau menggunakan kata penghubung. After that, I make my bed and brush my teeth. Oke. Mau lanjut ke kalimat selanjutnya atau kegiatan selanjutnya, saya mau menggunakan penghubung lain. Then kira-kira apa ya setelah membersihkan atau merapikan tempat tidur, kemudian menggosok gigi, kemudian then I go to mosque to pray. Aku pergi ke masjid untuk sholat.
tapi ini terlalu pendek ya, coba kita berikan keterangan lain. With my dad. Oke, kita bisa tambahkan keterangan lain agar ceritanya agak menarik. Mungkin he always I always go with him. Saya selalu pergi dengan dia. Maksud saya ayah saya, my dad. But sometimes kadang-kadang aku juga also pergi with my mother, dengan ibuku. Oke, kita lanjut ke kegiatan selanjutnya. After after subuh prayer, I take a bath dan kemudian, nah di sini saya menggunakan kata after. I take a bath, saya mandi ya, take a bath itu. And then di dalam kalimat yang sama saya menggunakan kata penghubung lagi. Dan kemudian setelah mandi, I have a breakfast with tambah lagi a glass of milk, segelas susu, and bread, roti. Ya, ini kegiatan pagi sebelum pergi ke sekolah. Oke, jadi di sini ada penghubung waktu. Satu menggunakan at, menggunakan after that, kemudian then, ada then, kemudian ada juga after. Di sini kita menemukan setelah sholat subuh. Dan ada juga yang di tengah kalimat kita menggunakan and then untuk menghubungkan dua kalimat dalam satu kalimat. Nah, jadi di sini kita menggunakan kata penghubung yang berbeda-beda. Jadi dibacanya tidak monoton. Oke, ini adalah penjelasan singkatnya ya. Dan terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat ya. Oke, see you the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.